Saya berharap pertama Ibu Gubernur mumpung masih ada waktu dan mumpung masih bersama dengan Pak Presiden yang bisa memfasilitasi pembangunan ini untuk segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Haji Syafi'i, yang tentunya dari Madura. Dan pada malam hari ini saya lagi di rumah Kiai muda, Kiai intelek, yakni Bapak Kiai Haji Holil Nafis, di mana beliau ini adalah menjabat sebagai Ketua MUI Pusat dan juga menjabat sebagai Rois Suriah di PBNU. Para pemirsa, tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hasil pidato dari Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur di saat Harlah NU di Bangkalan. Tentunya saya ini ingin sekali untuk minta pendapat kepada Bapak Kiai Haji Holil Nafis yang memang sesuai dengan bidangnya. Saya bertanya pada Bapak Holil Nafis, tentunya sampean kan juga ikut hadir di dalam Harlah NU, di mana Bu Khofifah itu atau Gubernur menyampaikan di hadapan elit, mulai dari ulamanya, kiainya, atau dari PBNU-nya, bahkan menteri-menteri dan wakil presiden. Kira-kira seperti apa Pak Haji Holil Nafis hasil daripada pengamatan sampean dan analisa sampean tentang pidato Bu Khofifah? Iya, saya surprise ya, saya hadir di lokasi atas nama Rois Suriah, bahwa ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madura. Kalau kita melihat orang Madura itu kan keagamaannya kuat, kemudian yang menjadi ukuran di dalam menilai seseorang itu dari agama. Bahkan lahirnya Nahdlatul Ulama itu atas restu dari Kiai Madura, Syekhona Khalil. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu meminta pendapat untuk istikharah juga dari Kiai Khalil dan mengutus ke Hasan Syamsul Arifin. Ketika Ibu Gubernur, Ibu Khofifah menyampaikan tentang rencana Indonesian Islamic Science Park di Bangkalan, pas di kakinya Suramadu, saya surprise benar bahwa nanti benar-benar akan menjadi kiblat ya di Indonesia dan dunia, bahkan untuk menyiarkan, menyebarkan Islam, bagaimana perkembangan Islam di Nusantara ini. Itu suatu yang baik menurut saya. Dan karena memang di Madura kan tidak ada orang yang buta huruf Al-Quran ya, orang Madura itu. Sebodoh-bodohnya itu bisa baca Quran. Artinya keulamaan. Mungkin kalau bahasa Indonesia banyak yang nggak bisa. Dulu ibu saya itu nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bisa nulis Arab Pegon gitu, untuk menjelaskan bahwa orang Madura itu kiblatnya adalah keagamaan. Maka ketika dibangun Indonesian Islamic Science Park, di situ ada nilai keindonesiaan, kemudian di situ ada keislaman, dan juga ada sainsnya, ilmu pengetahuan, dan itu akan nanti menggerakkan keindonesiaan yang berdasarkan dari Madura, artinya yang mengeksplor dari potensi-potensi Madura, sekaligus juga nanti ini bisa memanggil orang-orang Madura yang ada di perantauan, para intelektual kita, bahkan yang diaspora di luar negeri pun bisa pulang ke Madura untuk memberikan sumbangsi kemajuan Indonesia. Nah, itu nanti dari Madura. Dan kalau ini pun juga ada di Madura, Indonesia Islamic Science Park itu nanti bisa menjadi balai pertemuan dan tempat-tempat pertemuan dunia. Jadi nanti penyiaran tentang hazanah keagamaan, hazanah keislaman itu bisa dari Madura, yang itu sangat dekat ya dari Surabaya, dari bandara kita, sehingga saya berharap ini benar-benar bisa segera terwujud. Selanjutnya Pak Kiai, karena saya ini dekat sekali, kampung saya
di daerah Labek sangat luar biasa kalau sampai itu terbangun. Dan saya juga bangga apa yang dikatakan Pak Kiai tadi. Namun harapan saya terhadap Pak Kiai ini atau keinginan dari masyarakat, bisa saja saya dikatakan mewakili. Seperti apa Pak Kiai tentang pelaksanaan atau realisasi daripada pembangunan itu? Keinginan dari kami ini jangan sampai tidak tahu kabar yang sebenarnya, ataukah jangan sampai ini seperti kabar burung. Tapi bagaimana realitas nanti itu Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, saya pikir Bu Khofifah sudah nyampaikan, perpresnya sudah ada. Artinya kalau udah perpres itu sudah tingkatan perencanaan selesai, persetujuan sudah ada, tinggal pada pelaksanaannya. Mungkin ditunggu sebulan 2 bulan, kan kemarin itu bulan Februari menyampaikan barangkali sedang persiapan, termasuk juga lahannya, bagaimana dengan desainnya kan sudah jadi, itu desainnya bagus sekali, tinggal pelaksanaannya. Maka saya sebagai orang Madura ya, yang melewati Bangkalan, saya kan orang Sampang, itu berharap segera bisa dilaksanakan, mumpung tanda tangannya Bu Khofifah ini masih mandi, kata orang Madura, masih mandi, masih mujarab, masih berlaku. Saya khawatir kalau ini ditunda itu kan ada masa kapan gubernur tuh selesainya. Ya mudah-mudahan umpamanya ada periode yang kedua, atau mungkin juga beliau juga ada di level yang lebih tinggi, tapi ini perlu sekali untuk segera dilaksanakan dan segera dimulai. Tapi yang lebih penting juga di situ ada keberpihakan dari Ibu Gubernur kepada orang Madura. Jangan sampai pembangunan di Madura itu hanyalah pembangunannya, tapi SDM-nya dari luar. Ini harus ada komitmen keberpihakan pada orang Madura untuk memberdayakan SDM Madura. Jangan sampai orang Madura itu menjadi penonton pembangunan di kampungnya sendiri. Kalau Pak Haji Syafi'i itu adalah tanahnya atau tetangganya, jangan hanya menjadi tamu di Islamic Center itu, jangan sampai menjadi penonton untuk Indonesian Islamic Science Park ini dan tidak berperan apa-apa. Atau jangan sampai hanya pada tingkat kasar saja, tapi manajemennya, ulamanya, kemudian pengembangan sains dan hubungannya dengan agama. Coba saya pikir banyak orang Madura yang diaspora di luar negeri yang jadi orang-orang pintar, juga di tingkat nasional pun juga banyak. Ketika memang diperlukan dan ada garapan memajukan Madura, saya pikir merasa terpanggil orang-orang Madura. Nah, ini penting segera dilaksanakan, mumpung Bu Khofifah lagi semangat, dan kami menyaksikan, saya mendengarkan sendiri para ulama, tokoh-tokoh Madura, bupati-bupati Madura, dan juga tokoh-tokoh nasional hadir pada saat itu, dan juga mendengarkan, kan sekarang ada rekamannya, orang pada mendengarkan di rekamannya Ibu Khofifah untuk segera dibangun. Tapi saya pesan betul kepada Ibu agar berpihak kepada orang Madura, jangan sampai orang Madura hanya jadi penonton. Ada ya slot lah, kuota untuk orang Madura terlibat di dalam pembangunan, terlibat dalam memajukan, terlibat dalam pengelolaan, bahkan juga support kepada ulama yang akan berkiprah melalui Indonesian Islamic Science Park ini. Ya, Pak Kiai, itu sebenarnya apa yang sudah disampaikan panjenengan itu sebuah kesamaan dengan kalangan kita di Madura, bahwa terutama di SDM ya, atau kuota, atau juga insya Allah bisa terjaga lah kalau soal SDM di Madura itu, karena memang basis Madura ini apa yang dikatakan Pak Kiai tadi itu soal keislaman ya, memang mayoritas santri di sana. Selanjutnya Pak Kiai, kita ini ingin juga Samkan ini berperan, kalau saya pribadi mengatakan bisa membantu memimpin. Nah, ini saya sangat minta bantuan pada Pak Kiai, baik itu mulai dari pengaturan struktural ataupun apa, ini daripada manajemen ya, kira-kira begitu Pak. Ya, saya pikir kalau ngelihat kemarin presentasinya Ibu Khofifah itu sepertinya sudah sangat siap kalau dengan desainnya ya, pola tata letaknya, bahkan hotelnya pun hanya bukan bintang 5 tapi bintang 7, jadi melebihi dari
bintang-bintang yang ada gitu. Artinya kalau dihitung-hitung itu terbaik seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Itu sebuah idealisme, cita-cita yang baik dari gubernur, tinggal pengawalannya. Saya pikir sudah ada standar soal pembangunan yang sudah standar. Tapi dalam perjalanan berikutnya ada dua hal yang barangkali perlu disikapi oleh kita. Yang pertama adalah manajemennya, yang kedua adalah aktivitas kegiatannya. Di sisi manajemen tentu nanti bisa teman-teman kita, khususnya nanti ada prioritas orang-orang Madura, karena dia harus akulturasi dengan budaya Madura ya. Dia harus mengakomodir dan juga bisa mengeksplor keunggulan-keunggulan dari Madura, khususnya tentu Indonesia Nusantara pada umumnya, karena Indonesian Islamic Science aja ada Indonesianya, tetapi letaknya di Madura pasti harus mengeksplor banyak hal budaya keagamaan dari Madura. Nah, ini harus orang yang memang ngerti memanage tentang sebuah lembaga, sebuah institusi yang baik. Jadi kita cari for hire teman-teman kita orang Madura atau orang Indonesia, tapi kalau misalnya ada orang Madura lebih dahulu. Yang kedua dari aspek keulamaannya, karena Islamik ya. Di sana punya ciri tersendiri di Madura tentang keagamaannya. Keunikan itu di dalam dunia bisa diakomodir untuk memperkaya di dalam melakukan ya penafsiran di dalam Al-Quran, juga di dalam memperkaya di dalam pembiasaan, ya, pembiasaan dan penyadaran di dalam keagamaan yang khas Nusantara, khas Indonesia, itu perlu dieksplor. Disinilah keharusannya ulama Madura yang ditunjuk di tempat itu. Ada juga kegiatan-kegiatan yang khas Madura, meskipun juga mengakomodir khas Nusantara tentu di dalamnya. Oleh karena itu jangan sampai sekali lagi tidak ada kemaduraannya, Islamiknya, atau tidak ada keulamaan Maduranya, jangan sampai tidak ada sementara tempatnya di Madura. Saya pikir saya punya keyakinan Bu Khofifah yang sudah punya pengalaman nasional, ya pengalaman di dalam berorganisasi, sangat paham betul bagaimana budaya Madura, budaya lokal yang harus dieksplor menjadi kekayaan Jawa Timur, sekaligus nanti menjadi kebanggaan Indonesia. Ya, Kiai, saya juga memohon terhadap sampean tentang kebersamaan atau kekompakan. Kan Madura ini ada 4 kabupaten. Ya. Jadi elemen yang ada di situ, baik itu institusi ataupun ormas, ya, tolong nanti dibantu, ya. Karena saya yang menurut pengamatan saya ini sampean pas pada posisinya ketua MUI, ya di NU juga, ya itulah semacam himbauan atau ajakan, atau juga nanti kita akan mengundang, baik diseminarkan, baik di kira-kira koordinatif lah. Ya, di Madura itu kan ada Basra, ada NU, ada MUI, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, dan itu potensi menjadi kekayaan, bahwa ya lahirnya NU dari Bangkalan, ya kalau saya sebutkan dalam Madura Bangkalan, tapi juga di Pamekasan banyak SE, kemudian juga di Sumeneb itu potensi priainya ada. Tinggal bagaimana dijadikan sebuah harmoni, kekayaan dan kekompakan. Tapi kalau nanti menjadi sekat-sekat kerajaan lokal, kemudian mereka itu menjadi gesekan, apalagi sampai konflik, maka menjadi tidak baik, dan awalnya menjadi sebuah kemajuan akhirnya menjadi sebuah kemunduran. Nah, ini barangkali yang Madura itu sosialnya memang khas Madura, kemudian mereka dengan independensi masing-masing ulamanya dan dengan khas pesantrennya, khas budayanya, saya pikir diskusi kemudian menyerap, mereka semua diperankan sesuai dengan fungsinya, itu hal yang sangat niscaya untuk di Madura untuk kemajuan. Nah, nanti tempat bertemunya ya Kalimatun Sawanya itu ada di Indonesian Islamic Science Park ini. Jadi semua di sana diakulturasikan, di sana dikombinasikan, di situ dikerjasamakan, dan di situ diramu menjadi sebuah khas Madura, ya, yang akan menjadi pemahaman keagamaan tentunya dan kebudayaannya, dan saat bersamaan juga bisa akulturasi dengan Jawa Timur pada lebih skup besar. Tapi kan tempatnya adalah mikotnya, bahasanya berangkatnya adalah dari Bangkalan Madura itu. Saya pikir kalau saya diminta, ya
apalagi Kak Tuan Syafi'i yang minta kan. Amin. Sebagai anaknya, Amin. temannya orang Madura minta kapanpun saya siap. Dari sini sudah nggak jauh kok. Tapi kalau di sana sudah ada kiai-kiai yang hebat, ya kami paling sumbang saran pendapat saja. Tapi kapanpun dibutuhkan, saya siap. Di tempat lain saya datang, masa ke kampung sendiri nggak datang kan gitu. Ya, Kiai. Sekarang saya minta untuk memberi pesan dan pesan terhadap saudara-saudara kita untuk bisa kiranya lebih kompak lagi untuk membangun dan berkeinginan besar ISP ini jadi. Kira-kira itu. Saya berharap pertama Ibu Gubernur mumpung masih ada waktu dan mumpung masih bersama dengan Pak Presiden yang bisa memfasilitasi pembangunan ini untuk segera dilaksanakan. Saya berharap betul jangan sampai menunda waktu, sampai nanti nggak ada kesempatannya karena ada sesuatu yang lebih besar sehingga sampai lupa. Mumpung ini masih ada waktu dan masih ada kesempatan, sekaligus masih ada dukungan dari Presiden. Yang kedua, bagi saudara, para kiai, guru-guru kami yang ada di Madura, sambutlah ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberpihakan gubernur kepada orang Madura. Dan ini adalah bagian dari kejayaan Madura sebenarnya. Yang sekaligus ada kejayaan Jawa Timur ketika nanti mempunyai Indonesian Islamic Science Park ini. Keislaman kita bisa dimunculkan sebagai budaya dan hazanah, bahkan menjadi dasar kehidupan kita. Selain bersamaan, kita juga bisa mengelaborasi dan bisa meningkat melalui ilmu pengetahuan. Dan ini bisa menjadi tempat pertemuan ulama-ulama dunia, sehingga kita lebih mudah untuk menyiarkan, untuk mempublikasikan bagaimana Islam di Madura, bagaimana Islam di Jawa Timur, bagaimana Islam di Nusantara. Dan tentu yang paling memungkinkan kita ini bersama dan bersatu kalau berprinsip pada wa amruhum syura bainahum. Kalau apa yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah, dialogis, sama-sama berorientasi pada penyelesaian masalah, berorientasi pada kemajuan Madura. Dan ini kesempatannya. Ini jangan sampai lewat kesempatan ini untuk anak cucu kita, untuk masa depan Indonesia, Jawa Timur, dan Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Kiai. Semoga semua apa yang disampaikan terhadap pendapat-pendapat untuk pembangunan ISP itu kepada para pemirsa di rumah, sebangsa dan setanah air, kiranya sementara ini memang saya selaku orang yang berketempatan area atau lokasi dengan Islamic Science Park itu tetap semua eksis, jangan sampai ini hanya sekedar informasi, tapi ini sudah bagian daripada kerja. Dengan saya menghadap Pak Kiai Holil ini, menurut saya tidak salah lagi, karena memang itu bidangnya.